Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan materi kaitan dengan makharijul huruf. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang makhraj yang ketiga dari 17 makhraj yang kita pelajari menurut Imam Ibnul Jazari, kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. 1 kemarin sudah dibahas tentang al-jauf, 2 sudah dibahas juga al-halq, yang ketiga hari ini kita membahas adalah al-lisan. Apa itu lisan? Lisan artinya adalah lidah atau lisan, sudah menjadi bahasa kita. Al-lisan artinya lisan. Nah, akan tetapi al-lisan ini satu kelompok berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Apa bedanya? Kalau al-lisan ini adalah kelompok yang paling banyak makhraj. Ada berapa makhraj di al-lisan? Ada 10 makhraj. Berapa huruf yang dikeluarkan? Ada 18 huruf. Baik. Al-lisan. Ini nomor 3. Dari 5 kelompok ada al-lisan di nomor 3. Yaitu artinya adalah lidah atau lisan. Tadi sudah disebutkan bahwa al-lisan merupakan kelompok yang paling banyak mengeluarkan huruf. Ada 18 huruf. Akan tetapi, al-lisan tidak bisa mengeluarkan huruf sendirian. Tidak bisa mengeluarkan huruf tanpa disentuhkan ke organ yang lain. Coba kita keluarkan lidah kita masing-masing. Apakah ada huruf yang keluar? Tidak bisa. Berarti harus ditempelkan atau disentuhkan ke organ yang lain. Harus disentuhkan ke organ yang lain selain lidah. Apa yang akan disentuh atau akan yang ditempel oleh lisan untuk mengeluarkan huruf? Ada 2 organ. Ya, ada 2 organ yang akan ditempel oleh al-lisan. Pertama adalah al-hanak. Yang kedua adalah al-asnan. Al-hanak dan al-asnan. Apa itu al-hanak? Al-hanak artinya adalah langit-langit mulut. Langit-langit mulut. Jadi itu yang akan ditempeli oleh lisan ketika ingin mengeluarkan huruf tertentu. Kalau tidak ke al-hanak, yaitu ke al-asnan. Al-asnan artinya adalah gigi. Jadi kalau tidak ke al-hanak, berarti ke al-asnan. Kalau tidak ke al-asnan, pasti ke al-hanak. Jadi 2 organ itu yang akan ditempeli oleh lisan ketika ingin mengeluarkan huruf. Baik, akan tetapi perlu dijelaskan dulu al-hanak. Apa itu al-hanak? Tadi langit-langit. Nah, al-hanak ini memiliki beberapa titik. Ya, al-hanak ini memiliki beberapa titik. Jadi, kalau misalkan dibagi-bagi karena langit-langit kita ini luas, langit-langit mulut kita ini luas, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah gusi. Yang kedua, langit depan, langit-langit depan. Kemudian yang ketiga, langit-langit keras. Kemudian yang keempat, ya, langit-langit lunak. Kemudian yang terakhir adalah anak tekak. Nah, ini bagian-bagian dari al-hanak atau langit-langit. Ketika kita menempelkan lidah kita untuk mengeluarkan huruf tertentu, ada yang ke gusi, ada yang ke langit-langit depan, ada yang ke langit-langit keras, ada yang ke langit-langit lunak, dan terakhir ada yang ke anak tekak. Ini yang paling jauh, ya, yang paling belakang, itu anak tekak. Ini adalah bagian dari al-hanak. Kemudian yang kedua yaitu al-asnan. Kalau tidak ke langit-langit, lidah ini nempel ke al-asnan.
yaitu gigi. Ya, gigi. Ada berapa gigi kita semua? Gigi yang dimiliki oleh manusia itu berapa? Ada semuanya kalau lengkap, sehat, masih kokoh utuh itu semuanya ada 32. Atas 16, bawah 16. Atas 16, bawah 16. Setiap gigi punya nama-nama. Setiap gigi punya namanya masing-masing. Ya. Baik, kita sebutkan nama-nama gigi. Kita sebutkan nama-nama gigi. Baik. Di sini bagian-bagian al-asnan. Ya. Yang pertama dari al-asnan itu apa? Adalah as-sanaya. As-sanaya. Yang kedua ar-rubaiyat. Yang ketiga adalah ad-dawahik. Yang ketiga adalah al-anyab. Yang keempat adalah ad-dawahik. Yang kelima adalah at-tawahin. Yang keenam adalah an-nawajiz. Ada 6 bagian atau 6 nama untuk gigi-gigi. Yang pertama adalah as-sanaya. Apa itu as-sanaya? As-sanaya itu artinya adalah gigi seri. Ya, gigi seri. Baik yang atas ataupun yang bawah. Kemudian gigi seri itu mana? Gigi seri itu adalah gigi yang paling besar, yang paling depan, atau sering disebut gigi kelinci. Ketika lisan ini nempel ke gigi itu, akan ada huruf tertentu yang keluar. Kemudian gigi yang kedua adalah ar-rubaiyat. Ar-rubaiyat adalah setelah gigi seri yang dua, nyamping ke sampingnya, di sebelahnya itu adalah gigi ar-rubaiyat. Ya, ke sampingnya. Atas 2, bawah juga 2. Kemudian ada al-anyab, itu taring, gigi taring. Ketika kita menempelkan lidah untuk mengeluarkan huruf ke gigi taring, akan ada huruf yang keluar dan berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kemudian ad-dawahik, ya. Kemudian at-tawahin. Ad-dawahik itu artinya gigi geraham pertama. At-tawahin yaitu gigi gerahamnya. An-nawajid adalah gigi geraham belakang. Jadi ini nama-nama untuk gigi. Jadi kesimpulannya, al-lisan tidak bisa mengeluarkan huruf sendirian kecuali harus ditempel ke 2 organ di dalam mulut. Pertama ke al-hanak, langit-langit yang memiliki 5 bagian, gusi, langit-langit depan, kemudian langit-langit keras, langit-langit lunak, kemudian anak tekak. Kalau tidak ke al-hanak atau ke langit-langit, lidah kita nempel ke al-asnan, yaitu gigi. Gigi ini pembagiannya. Ada as-sanaya, gigi seri, ar-rubaiyat, ya, gigi seri samping, al-anyab, gigi taring, ad-dawahik, gigi geraham pertama, at-tawahin, gigi geraham, an-nawajiz, gigi geraham belakang. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ke depan. Ya, baik. Kemudian, ya, kita akan membahas bagian-bagian dari lisan. Ini intinya, ya, intinya. Boleh dihapus, Bu? Silakan difoto saja ya. Nanti ada di, ya. Kita akan membahas makhraj yang pertama dari al-lisan. Makhraj pertama dari al-lisan adalah aqsal lisan. Aqsal lisan. Baik. Apa itu aqsal lisan? Aqsal lisan adalah ujung lisan. Aqsal lisan adalah ujung lisan. Ujung lisan depan atau ujung lisan belakang?
ujung lisan belakang. Jadi kan lisan itu ada ujungnya, ada dua ujung, ada ujung depan, ada ujung belakang. Nah, untuk aqsal lisan ini ada ujung lisan yang bagian belakang. Ini yang pertama dari al-lisan. Baik. Huruf apa saja yang keluar dari aqsal lisan? Ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Kalau kita gambarkan al-lisan, misal ini lisan, ini lisan kita, kemudian ini langit-langit, langit-langit mulut. Nah, untuk menyebutkan huruf qaf dan kaf, ini nempelnya ke langit-langit atau ke gigi. Ini gigi, misalkan gigi depan. Nah, kita gambar satu saja, gigi. Katakan itu gigi. Untuk menyebutkan qaf dan kaf dari lisan nempel ke apa langit-langit bahasa Arabnya? Al-hanak. Al-hanak tadi sudah disebutkan. Nah, nempel ke al-hanak. Tapi sekali lagi al-hanak atau langit-langit kan punya bagian-bagian. Ada nomor-nomor. Ini nomor pertama gusi. Nomor kedua langit-langit depan. Nomor ketiga langit-langit keras. Nomor 4 langit-langit lunak. Dan terakhir nomor 5 yaitu anak tekak. Anak tekak. Baik. Ketika kita ingin menyebutkan qaf dan kaf di aqsal lisan, tadi disebutkan aqsal lisan itu adalah ujung lisan. Ujung lisan depan belakang. Berarti yang mana? Yang ini. Katakan lisan kita sampai sini, ke bawahnya al-halq, tenggorokan. Katakan alisan itu di sini. Alisan itu di sana. Nah, qaf berarti di sini, di aqsal lisan. Sudah jelas tadi disebutkan bahwa untuk menyebutkan huruf qaf ditempelnya ke langit-langit. Pertanyaannya lagi, langit-langit yang mana? Gusi, langit-langit depan, langit-langit keras, langit-langit lunak, atau anak tekak? Anak tekak. Nomor 5. Berarti ujung lisan belakang atau aqsal lisan ini nempel ke anak tekak, ke langit-langit bagian nomor 5. Nah, pasti ke sana. Ya, untuk mengecek bahwa qaf itu betul-betul ke anak tekak, itu bisa dipraktekkan dengan cara bitaskin atau bitasdid. Bitaskin, bitasdid. Jadi huruf apapun akan lebih terasa tempat keluarnya kalau huruf itu pertama disukunkan. Jadi kalau kita ingin mengecek huruf qaf, kemudian hanya difathahkan o atau dikasrahkan qi atau didomahkan qu, itu memang terasa tapi tidak terlalu terasa. Kalau ingin lebih terasa yaitu ditaskin, disukunkan. Bagaimana? Aqo. Coba. Iqo. Uqo. Sambil dirasakan benar atau tidak bahwa qaf itu dari aqsal lisan nempelnya ke anak tekak. Sekali lagi, aqo. Atau kita tasdidkan. Di dalam Al-Quran ada kalimat bil haqqi. Sambil dirasakan betul atau tidak bahwa qaf itu di sana. Itu huruf qaf. Yang kedua dari aqsal lisan adalah huruf kaf. Huruf kaf. Baik. Untuk huruf kaf masih di lingkaran aqsal lisan, tapi tidak pas di tempat qaf, agak menggeser ke atas sedikit di sebelah sini kira-kira. Untuk huruf kaf, tapi masih dalam ruang lingkup aqsal lisan. Nah, kira-kira untuk menyebutkan huruf kaf dari aqsal lisan ini nempelnya ke mana? Ke langit-langit, ke gigi? Ke langit-langit. Nomor berapa langit-langitnya? Nomor 4, yaitu daging lunak, sambil nempel sedikit juga ke nomor 3, yaitu apa? Langit-langit keras. Jadi kalau dibagikan, disekat-sekat, misalkan nomor 1 sampai sini, nomor 2 sampai sini, nomor 3 sampai sini, nomor 4 sampai sini. Jadi ketika ingin menyebutkan huruf kaf, si lidah ini, aqsal lisan ini nempel ke nomor 4 sambil nempel sedikit ke nomor 3. Coba ka, ki, ku. Kurang terasa. Berarti harus diapain? Disukunkan. Ak. Katakan
akbar. Akan lebih terasa makhraj kafnya. Atau misalkan ditasydidkan. Silakan huruf kaf ditasydidkan. Ya. Contohnya apa? Ya, adalah ya contoh, silakan dicari. Nah, jadi intinya untuk lebih terasa makhrajnya itu pertama disukunkan, kedua di tasydidkan. Jadi ini yang pertama dari alisan, aqsal lisan mengeluarkan dua huruf qaf dan kaf, yang kedua-duanya dari aqsal lisan nempel ke langit-langit. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, dari lisan ini makhraj al-lisan yang kedua adalah apa? Yaitu wastul lisan. Wastul lisan. Ya, wastul lisan. Apa itu wastul lisan? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lisan. Kalau kemarin di al-haq kita membahas wastul halqi, kalau di al-lisan berarti wastul lisan. Artinya adalah tengah lisan. Nah, mana tengah lisan? Kalau dari gambar lisan ini, mana bagian tengah lisan? Yaitu ini. Ya. Nah, di sini tengah lisan. Apa saja huruf yang keluar dari al-lisan? Ada berapa huruf? Ada 3 huruf.